Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado. Bersama saya Jihan Umar menjumpai Anda kembali di Dialog Forum Kawanua hari Rabu 12 Maret 2025. Nantinya akan dibuka juga line interaktif berupa WhatsApp dan juga telepon di 0821 958 35080 atau Anda juga bisa bergabung di kolom komentar YouTube channel RRI Manado atau di kolom komentar RRI Digital untuk memberikan saran, pertanyaan, masukan dan lain sebagainya. Dan tentunya saya tidak sendiri. Di sini akan ada narasumber-narasumber hebat tentunya. Akan ada Bapak Calvin Rawis SHMT selaku camat dari Ratatoto Kabupaten Minahasa Tenggara, dan juga akan ada Bapak Valdi Suwak selaku Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, iya baik, terima kasih Pak sudah ikut bergabung di Forum Kawanua pada pagi hari ini. Dan ini pertanyaan sebenarnya merajuk ke Pak Calvin dulu kali ya, karena mau membicarakan sejauh ini pertambangan yang paling banyak di Kabupaten Minahasa Tenggara terkhususnya di Ratatoto itu apa Pak? Nikel kah atau emas atau yang seperti apa nih Pak? Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dapat menyampaikan secara singkat terkait dengan kegiatan pertambangan yang ada di Kecamatan Ratatoto. Memang kalau di Minahasa Tenggara yang terkenal dengan pertambangan khususnya untuk pertambangan emas berada di wilayah Kecamatan Ratatoto. Meskipun ada di wilayah Kecamatan Toloan Selatan, tetapi yang terbesar itu pertambangan itu ada di Kecamatan Ratatoto. Oke, baik. Kebanyakan tambang emas ya Pak ya? Iya, tambang emas. Tambang emas. Kalau untuk kebijakan dari pemerintah sendiri mengenai sektor tambang di Ratatoto bagaimana nih Pak? Iya, kalau baik. Selamat pagi. Ya. Ya. Kalau kebijakan di sektor pertambangan, kami pasti harus menghormati peraturan perundang-undangan. Karena terkait dengan kewenangan pertambangan itu kita dibatasi oleh Undang-Undang 23 2014 terkait dengan kewenangan kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, berkaitan dengan peran kecamatan di kegiatan pertambangan, kami hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan himbauan, pembinaan, dan kegiatan-kegiatan yang ya terkadang kami harus berkolaborasi dengan pihak lain untuk bagaimana kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat itu dapat berjalan dengan baik dan sedapat mungkin keamanan ketertiban itu selalu dijaga di wilayah pertambangan. Dan kami tidak sendiri karena juga ada tokoh-tokoh masyarakat LSM yang membantu membantu pemerintah kecamatan, sehingga pagi hari ini pada dasarnya ya kami meskipun tidak ke Pak meskipun Calvin tidak dulu kali ya, karena mau membicarakan sejauh ini pertambangan yang paling banyak di Kabupaten Minahasa Tenggara. Baik Pak, bisa dilanjutkan? Ya, Iya. Dengaran? Iya, Pak Calvin bisa dilanjutkan lagi? Iya, sorry. Iya, jadi terkait dengan kewenangan kami ya, kami terbatas pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Tapi pada dasarnya kami sangat merespon ketika ada masyarakat itu berusaha di dunia pertambangan. Tentunya selalu kami mengharapkan masyarakat tersebut harus mempunyai legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.
Oke, baik. Ya, Jadi memang merujuk kepada aturan-aturan yang memang sudah ada di undang-undang ya Pak ya. ya, Kalau misalnya untuk pemerintah dari Kabupaten Minahasa Tenggara sendiri untuk himbauan dan juga pembinaannya untuk mencegah dampak negatif dari pertambangan sendiri seperti kerusakan lingkungan dan lain-lainnya itu tuh ada nggak sih Pak? iya. Kalau terkait dengan kebijakan pemerintah itu sebenarnya sudah ada, termasuk bagaimana pemerintah menyiapkan satu wilayah kebun raya itu untuk dijaga, dikelola sebagai satu aset nasional di wilayah pertambangan di Kecamatan Ratatoto. Dan terkait dengan upaya dari pemerintah kabupaten selama ini yang saya ketahui bahwa pemerintah kabupaten melalui peraturan daerah tentang tata ruang menyiapkan wilayah Kecamatan Ratatotok itu adalah wilayah pertambangan. Artinya ketika disiapkan suatu regulasi hukum terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Minahasa Tenggara itu sebenarnya welcome terhadap pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Cuma terkait dengan kegiatan yang harus dilakukan itu yang tentunya itu proses-proses perizinan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Oke, baik. Kalau misalnya mengenai hambatan yang sering terjadi saat pemberian himbauan atau pembinaan, biasanya apa, Pak? Ya, kalau terkait dengan hambatan itu hal biasa kalau di wilayah pertambangan itu kadangkala kami harus menghadapi problem-problem permasalahan dari masyarakat terkait dengan wilayah perkebunan atau wilayah pasini dari masyarakat tersebut, sehingga kami terkadang diperhadapkan dengan kasus-kasus perdata yang dialami karena terkait dengan wilayah perkebunan itu yang dia berubah fungsi menjadi wilayah pertambangan. Oleh karena itu kami berupaya untuk menyampaikan, menghimbau kepada khususnya kepada hukum tua untuk sangat berhati-hati dalam mengeluarkan setiap dokumen kepemilikan. Karena kita tahu di Kecamatan Ratatotok itu ada wilayah-wilayah yang sudah masuk di wilayah pembebasan PT Newmont, kemudian wilayah hutan HGU dan hutan HPT. Oleh karena itu, tapi tidak menutup ruang untuk lahan-lahan tersebut dikelola oleh masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Ya. untuk Bapak Calvin. Kita beralih dulu nih ya ke Bapak Valdi Suwak selaku Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang, benar ya? Pak Valdi ya? Ya, benar. Oke, kalau misalnya membahas mengenai Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang sebagai ketua, menaungi apa saja sih Pak cakupannya Pak? Nah, jadi aliansi masyarakat lingkar tambang itu sebenarnya tidak berfokus juga ke tambang. Intinya konteksnya itu dibilang aliansi masyarakat lingkar tambang, intinya segala macam aktivitas di lingkar tambang atau masyarakat di lingkar tambang itu menjadi aliansi itu menjadi wadah, entah itu dia nelayan, petani, penambang dan semuanya. Nah, dan sampai saat ini aliansi menjadi wadah untuk memperhatikan berbagai konflik yang terjadi di daerah lingkar tambang, baik di masalah pertanian, masalah perikanan juga, bahkan juga masalah tambang. Oke, biasanya keluhan yang sering didengar dari masyarakat ke Bapak Valdi sendiri apa sih Pak, terkait apa? Nah, kalau keluhan paling besar adalah tentunya sebagai penambang adalah perhatian ya.
Karena sebagai masyarakat tentunya kita juga tidak ingin bekerja seperti maling ya, yang dikejar-kejar atau statusnya tidak jelas. Kami juga ingin bekerja sesuai aturan dan regulasi. Dan perlu diketahui juga bahwa masyarakat khususnya Rata Toto itu sudah mengurus izin sejak 4 tahun lalu. Nah, dan berbagai proses dilakukan, tapi regulasinya belum ada atau izinnya belum keluar dengan prosesnya yang sangat rumit. Tapi kita berharap dengan pemerintahan yang sekarang, undang-undang yang diperbaharui, yang dipermudah, semoga dalam waktu dekat regulasi dan perizinannya juga bisa ada di tengah-tengah penambang masyarakat, khususnya di Rata Toto. Oke, baik. Kalau misalnya kita membahas mengenai kebijakan pemerintah nih, kalau misalnya dari pandangan Pak Faldi sendiri, sejauh ini mungkin program atau kebijakan-kebijakan apa yang akhirnya menguntungkan tidak hanya untuk pihak pemerintah atau pemilik tambang gitu ya, tapi juga untuk masyarakat. Nah, kalau dukungan dari pemerintah sekarang saya sangat apresiasi dengan tetap memberikan ruang bagi masyarakat penambang. Kenapa? Karena sampai saat ini dengan adanya tambang itu perekonomian di wilayah lingkar tambang itu masih terjaga, dan tentunya tidak lepas juga dari peran pemerintah. Di mana ketika kita juga menunggu regulasinya turun, proses kami untuk melakukan penambangan masih diberikan kesempatan lah, seperti itu. Dan kami sangat bersyukur lah sampai saat ini. Iya, halo Pak Faldi. Ya, baik Pak, bisa dilanjutkan. Ya, baik Pak, bisa dilanjutkan. Ya, jadi intinya kami sangat mengapresiasi pemerintah karena sampai saat ini kami juga masih diberikan ruang lah, di samping kami masih menunggu proses regulasi, kami masih diberikan ruang dari pemerintah untuk tetap melakukan aktivitas, tentunya dengan batasan-batasan yang tetap dianjurkan oleh pemerintah. Oke, baik Pak. Kalau misalnya berbicara sejauh ini, karena kan memang Kabupaten Minahasa Tenggara Rata Toto itu kan dikenal dengan tambang-tambang yang banyak juga gitu ya Pak ya. Sejauh ini peran dari aliansi masyarakat lingkar tambang sendiri untuk memastikan manfaat ekonomi ke masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan dari pertambangan itu sejauh mana Pak? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus karena kita bisa merujuk juga untuk bisa juga cross check langsung ke pakar ekonomi bahwa dampak tambang itu sangat luar biasa bagi masyarakat. Kita tarik ulur kembali di saat zaman Covid saja itu Rata Toto itu memiliki hampir 100.000 penambang dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Ketika semua krisis baik dari pekerjaannya dan lain sebagainya, itu tambang itu mampu mengcover segala macam dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Terlebih yang putus kerja dan lain sebagainya. Nah, dampak ekonomi masyarakat ini sangat besar. Kebanyakan orang yang tidak turun ke tambang biasanya berpikir bahwa penambang itu hanya merusak lingkungan. Dampaknya tidak ada ke pribadi dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak tahu bahwa perputaran ekonomi yang besar itu datang dari tambang. Misalnya, pasar itu akan ramai ketika tambang buka, dan itu fenomena yang terjadi di daerah kita. Toko akan ramai ketika tambang itu buka. Segala usaha masyarakat di lingkungan di luar tambang itu akan berputar ketika tambang itu ada. Dan ketika tambang tutup, dampak sosialnya besar yang pernah kita rasakan. Baik masalah kamtipmas itu terjadi, sering terjadi kejahatan, pencurian, dan lain sebagainya ketika tambang itu ditutup. Sehingga saya rasa untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan tambang bukan dengan menutup tambang, tapi mencari jalan bagaimana sehingga regulasi ini ada dan sehingga masyarakat ini berjalan di posisi yang benar ketika melakukan aktivitas pertambangan. Oke, baik. Jadi manfaatnya cukup bisa dirasakan ya Pak ya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oke, baik pendengar, kita akan break dulu sejenak. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung memberikan pertanyaan mungkin untuk Pak Faldi dan juga Pak Calvin, bisa sekali di line telepon atau line WhatsApp di 082195835080. Anda juga bisa menonton ini di YouTube channel RRI Manado atau mendengarkannya lewat RRI Digital. Jangan kemana-mana, kita akan break sejenak sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik pendengar, Anda masih mendengarkan Dialog Forum Kawanua tentunya bersama saya Jihan Umar dan dengan dua narasumber hebat kita, ada Bapak Calvin dan juga Bapak Faldi. Tadi kan Bapak Faldi juga sedikit mengatakan ya, sedikit banyak sudah memberitahukan mengenai cakupan-cakupan dari Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang sendiri dan masih banyak lagi. Salah satunya mengenai manfaat yang cukup banyak yang terjadi kalau misalnya memang ada tambang dan tidak ada tambangnya, dampak buruknya seperti apa. Nah, ini pertanyaan untuk Bapak Calvin nih. Kalau misalnya tadi Pak Faldi sedikit banyak sudah memberitahukan, kalau di Rata Totok sendiri sejauh ini pandangan Anda nih ya, manfaat yang signifikan terlihat dan juga dirasakan oleh masyarakat dan juga pemerintah setempat apa nih Pak? Ya, Pak Calvin. Selamat pagi Pak Calvin, bisa terdengar ya? Iya. Sekali lagi karena tadi kan Pak Faldi sendiri sudah menyuarakan gitu ya mengenai sedikit banyaknya manfaat-manfaat bahkan keburukan yang ada atau tidak adanya tambang di daerah sekitar gitu. Nah untuk Pak Faldi sendiri bagaimana Pak? Apakah Bapak bisa memberikan tanggapan dan juga pandangan Bapak sendiri tentang manfaat yang diterima dari adanya penambangan di Rata Totok? Mungkin bisa di unmute dulu Pak suaranya. Iya biar bisa terdengar juga. Iya, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Faldi tadi memang benar, manfaat dari pertambangan di wilayah Kecamatan Rata Totok itu sangat sungguh luar biasa karena berdampak langsung kepada masyarakat, baik sosial ekonominya berdampak langsung dan itu terasa sekali. Yang kita boleh lihat sekarang ini kalau di Kecamatan Rata Totok sumber daya manusianya itu sudah sangat mapan, sudah sangat meningkat karena itu saya melihat dari animo dari anak-anak generasi muda itu untuk menuntut ilmu. Dan kalau boleh di dalam forum ini ada beberapa anak-anak yang sudah ke akademi kepolisian, akademi militer, bahkan mereka berkuliah di luar Sulawesi Utara. Itu menandakan bahwa perkembangan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rata Totok itu sangat sungguh luar biasa. Dan memang
banyak harapan dari masyarakat bagaimana supaya karena ekonomi mereka sudah meningkat, mereka pernah bertanya kepada saya bagaimana cara untuk mereka dapat dilegalkan untuk kegiatan-kegiatan pertambangan. Karena sesungguhnya masyarakat penambang itu sangat rindu untuk membantu membangun Minahasa Tenggara melalui kontribusi mereka dengan kegiatan-kegiatan yang sah dan legal, ya kan? Oleh karena itu, karena ini kegiatan sangat menguntungkan, perlu diketahui bahwa kalau di Rata Totok itu, kalau misalnya dia petani, pasti dia tahu menambang. Kalau dia nelayan, pasti juga dia tahu menambang. Betul. Oleh karena itu, kegiatan usaha pertambangan itu di Kecamatan Rata Totok itu sangat-sangat menunjang perekonomian masyarakat. Cuman memang ada banyak harapan yang harus disampaikan kepada pemerintah, terlebih yang menangani pertambangan ini, pihak provinsi atau kementerian, untuk sekiranya juga dapat memberikan bantuan, kemudahan supaya kegiatan pertambangan di Kecamatan Rata Totok ini bisa langgeng dan dirasakan oleh anak cucu. Ya, Oke, begitu. baik. Memang manfaatnya banyak sekali ya, Pak ya. Nah, tadi juga Ya, sempat banyak sekali. disinggung sedikit oleh Pak Faldi mengenai sektor-sektor lain gitu ya, yang akhirnya bisa ikut berkembang saat industri tambang juga ada di daerah situ. Kalau misalnya di Rata Totok sendiri yang paling signifikan dirasakan sektor-sektor apa saja sih, Pak? Yang ikut berkembang juga saat adanya industri tambang. Iya, semua bergerak. Contoh yang saya sampaikan tadi, masyarakat nelayan itu yang hari-harinya dia melaut, ketika dia eh, ketika dia eh, ketika dia melaksanakan kegiatan pertambangan, usahanya meningkat. Oke, baik. Ada yang beli kapal, beli pajeko. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau dia di pertanian, karena dia ada modal, dia punya modal, dia bisa meningkatkan usaha pertaniannya. Begitu. Oke, baik. Jadi memang banyak sekali ya yang terjadi Banyak manfaat-manfaat sekali baik ya kalau ada manfaat-manfaat. industri tambang. Iya, iya. Nah, untuk lapangan pekerjaan Pak di Rata Totok sendiri, apakah para masyarakat yang bisa ikutan juga di industri tambang mendapatkan hak-hak yang adil juga atau cakupan-cakupan yang rata? Iya, terima kasih. Memang yang menjadi harapan, ini menjadi harapan kita semua. Kalau kegiatan pertambangan itu sudah diatur dengan baik dan benar melalui suatu proses perizinan, nah, tentunya untuk segala hak dan kewajiban dari karyawan penambang itu pasti dapat terkontrol. Tetapi kalau saat ini dengan kegiatan-kegiatan pertambangan yang dilakukan secara sendiri-sendiri, berkelompok, kita tidak bisa mengetahui persis apakah mereka itu cara pembagian atau cara keuntungan itu bagaimana, kami tidak bisa menyampaikan secara persis. Tapi pada dasarnya kalau kita hanya memantau dari jauh saja, ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok itu, pasti ada lebihnya, pasti ada keuntungannya. Oke. Dari kegiatan pertambangan, ya. Oke, baik, kita beralih dulu ya. Terima kasih Pak Calvin sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya tentunya. Kita beralih dulu nih ke Bapak Faldi mengenai lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar nih. Pak Faldi,
kalau misalnya ngomongin atau berbicara mengenai lapangan pekerjaan, apakah ada regulasi-regulasi yang harus yang harus kita ketahui gitu ya, apalagi untuk orang-orang awam di industri pertambangan sendiri? Nah, kalau untuk kerja di tambang, sebenarnya orang yang hidup di wilayah Rata Totok tentunya hanya yang malas saja sehingga yang tidak bisa mendapatkan penghasilan. Kalau saya untuk kriterianya untuk menambang, sebenarnya semuanya orang bisa. Tapi kembali lagi kepada diri mereka masing-masing agar tetap menjaga keamanan dan safety ketika melakukan aktivitas pertambangan. Karena kita ketahui bersama bahwa ketika tidak adanya regulasi, tentunya masyarakat akan bekerja tanpa aturannya atau safety yang diberlakukan seperti pada umumnya di perusahaan tambang, sehingga resikonya akan lebih besar. Makanya kalau untuk ditambang itu bukan lagi berapa hasilnya atau apanya, tapi resikonya yang mereka dapat. Makanya kita bilang kembali agar juga menjadi perhatian pemerintah, semakin besarnya risiko penambang ini seharusnya semakin besar juga kepeduliannya pemerintah kepada penambang. Sesuai aturan atau sesuai undang-undang pertambangan harusnya itu masyarakat tinggal menunggu saja. Dan pemerintah itu segera memberikan ini WPR-nya. Nah, tapi selama ini perizinannya itu justru diperjuangkan oleh masyarakat atau penambang itu sendiri. Nah, tapi kita harapkan dengan pemerintahan yang baru saat ini semoga regulasi yang dibuat saat ini bisa lebih mempermudah kita untuk menambang sehingga proses-proses untuk menambang nanti itu bisa kita buatkan kriteria agar lebih safety lagi sehingga menghindari berbagai insiden yang biasa terjadi di lokasi-lokasi tambang tentunya. Oke, baik. Terima kasih Pak Faldi. Kita masuk ke penelpon dulu. Ada penelpon. Selamat pagi. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Iya, selamat pagi menjelang siang dengan Heri. Pak Heri. Baik Pak, langsung ke pertanyaannya Pak. Iya, selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Iya, saya setuju memang. Karena ada penambangan di sekitar situ perekonomiannya sangat terlihat, sangat terasa. Cuman begini Pak, semua itu harus diatur. Memang itu banyak yang namanya petih, penambang tanpa izin. Namun harus dibuat regulasi, misalnya di Rata Totok sana kan, itu siapa saja yang mau masuk, itu entah yang sebagian besar, banyak penambang itu daerah-daerah Tompasok Baru, Bolmong Selatan. Sana itu yang paling banyak. Apabila mereka masuk, dia ke kecamatan, ke kelurahan, bahkan ke kepala dusun. Harus melaporkan berapa orang, lahannya, tempat di mana, baru diberikan petunjuk. Cara penambangannya harus seperti ini. Kalau memang di situ ternyata gagal, belum dapat, itu harus direklamasi kembali dulu. Baru boleh pindah. Karena di dalam lubang, itu Pak, itu ada yang maju-majuan, kiri majuan kanan, ada yang sobokuku dapat dalam tanah. Itu banyak sekali, itu alam kan rusak. Itu akan timbul gas yang berbahaya itu apabila itu dibiarkan. Dan juga itu apabila itu siapa yang masuk di situ harus memiliki surat jalan, nama lengkap, karena banyak pengalaman. Ada satu lubang yang bilang soba isi, dong semua bikin kacau. Kong grup-grup itu yang naik. Semua bakulang lengkap, so tombak, so samurai. So macam-macam itu yang terjadi. Baik Pak. Jadi itu harus diatur, didata, terus diberikan bekal kepada mereka, terus ada kontrol. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Sebenarnya ini bukan pertanyaan ya, lebih ke masukan gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaannya. Ada dari Liza di Malalayang. Apakah penambang di sana milik pribadi masing-masing? Terus kenapa di sana situasi seperti tidak kondusif, saling klaim lahan atau seperti apa? Kira-kira siapa yang akan menjawab? Mungkin Pak Faldi dulu, tapi tunggu, kita sepertinya ada telepon masuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Sartono. Pak Sartono, baik Pak, langsung ke pertanyaannya Pak. Jadi begini, lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Karena memang situasi kondisi Rata Totok memang dari dulu ini nyana kondisif, nyana aman. Karena sama mau pegang semua mau
membuat kelompok-kelompok apa yang Pak disampaikan oleh Pak Heri itu betul. Karena kita juga orang Belang. Jadi kita tahu dan kebetulan TPS saudara juga pernah pengawas di sana. Jadi saya tahu hal itu. Jadi ada baiknya lebih cepat, lebih bagus kalau pemerintah setangani dan sudah ada aturan-aturan termasuk orang-orang yang ada di dalam sekitar Rata Totok itu. Jadi bermanfaat kita semua. Karena itu kepentingan juga masyarakat yang ada di Rata Totok di Nusa Tenggara. Karena itu dari sejak dulu sampai anak-anak sampai di anak-anak jadi sudah nyampe jadi jenderal. So. Jadi orang cuma masalahnya setelah orang dapat ini diberikan jadi tambang liar, selesai dari kasus nyoman apa semua, berikan tambang liar, itu jadi bagian dari masalah. Jadi mudah-mudahan ke depan ini sudah ada aturan semua dan sudah sepakati bersama, sudah regulasi bersama dari tokoh masyarakat, tokoh agama semua di situ. Itu pemerintah sudah ambil tindakan soal aturan, itu fulfill. Lebih dapat, lebih bagus dengan pemerintahan baru ini. Semua akan mudah-mudahan akan menjadi lancar. Lebih cepat, lebih bagus. Itu yang kita komitmen. Terima kasih. Selamat pagi, Merdeka. Selamat pagi, terima kasih Pak Sartono. Baik, Pak Faldi, kita lanjut ke pertanyaannya tadi. Apakah penambang di sana milik pribadi atau masing-masing? Terus kenapa di sana situasi seperti tidak kondusif, saling klaim lahan atau seperti apa nih Pak? Nah, Mungkin kalau Pak Faldi untuk ada masalah tanggapan? lahan, untuk masalah lahan di sini itu ada lahan pribadi, ada lahan yang bukan lahan pribadi tapi sudah menjadi area tambang sejak zaman dulu. Nah, kalau terkait permasalahan yang terjadi di lapangan, tentunya kalau untuk semua wilayah tambang pasti permasalahannya sama, yaitu konflik ya, baik secara konflik sosial atau konflik di lapangan yang sering kita temui, baik keributan dan lain sebagainya. Nah, tapi kembali lagi kita tarik ulur bahwa hal yang harus diminimalisir seperti kata Pak Heri dan Pak Sartono tadi, bahwa yang dibutuhkan cepat itu adalah regulasi. Kalau regulasinya ada, semua kan akan tertata lewat aturan, sehingga hal-hal seperti itu akan bisa dihindari. Misalnya kita sudah punya regulasi dan batas yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya ketika masuk wilayah itu atau melewati batas itu tentu sudah ada aturan yang mengikat. Tapi ketika belum ada regulasi, yang kiri bisa masuk ke kanan, yang kanan bisa masuk ke kiri, sehingga terjadi gesekan atau terjadi konflik, tentunya tidak ada regulasi atau patokan yang bisa kita tunjukkan kepada penambang bahwa ini aturannya, kalian tidak boleh ke kiri, kalian tidak boleh ke kanan, karena regulasinya belum ada. Karena kalau apalagi lahan yang bukan lahan biasanya di atas sering berkonflik, biasanya pada dasarnya karena masalah lahan seperti itu. Misalnya yang kiri sudah masuk ke kanan, yang kanan sudah terlalu masuk ke kiri, sehingga terjadinya konflik. Nah, maka dari itu kalau ada regulasi penetapan wilayah pertambangan dari pemerintah atau WPR dari pemerintah, sehingga kan kita bisa tahu batas-batasnya. Kalau yang kiri masuk ke kanan pasti kan ada, ini kamu sudah melewati batas, kalian sudah melewati batas, sehingga perlu mundur. Nah, itu yang kita harapkan selama ini, sehingga kita bisa menghindari berbagai konflik yang terjadi. Kemudian, masalah tadi yang disinggung Pak Heri, masalah pendataan dan lain sebagainya, orang luar dan lain sebagainya. Nah, kita sebelum Pak Camat Calvin Hari saja, kita sudah sempat bahas dengan camat yang lama. Bahkan kita sampai rapat itu tengah malam terkait hal itu. Dan kita sudah mendesak pemerintah kecamatan saat itu untuk melakukan berbagai regulasi agar semua yang masuk di wilayah Rata Totok itu terdata dan tertata. Tapi keterbatasan kami itu sebagai masyarakat sipil, tentunya penindakan dan pelaksanaan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah dan aparat, sehingga kami masyarakat hanya bisa mengusulkan atau memberi masukan, tapi kan untuk implementasi di lapangan itu harusnya datang dari pemerintah dan aparat ketika kami sampaikan itu. Tapi itu kita sampaikan ke pemerintah yang dulu atau camat yang dulu. Kalau untuk camat Calvin Haris kita belum sempat kesampaikan, tapi ke depan mungkin akan kita bahas juga masukan dari Pak Heri ini, karena ini sangat baik juga untuk menjaga keamanan dan kedamaian wilayah, jangankan ditambang, tapi wilayah aktivitas masyarakat di desa Rata Totok tentunya. Oke, baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, ini dari YouTube ya. Selamat pagi Forum Kawanua, selamat pagi narasumber. Cuman mau tanya Bapak Ketua Aliansi Lingkar Tambang, Sulut atau khusus Rata Totok, kita cuma mau kasih masukan kalau boleh masyarakat Lingkar Tambang stop
coba demo-demo Pak perusahaan, kalau ada yang perlu diberitahukan ke perusahaan, beritahulah dengan cara yang baik lewat ketua lingkar tambang, jangan mau tutup jalan tambang sampai karyawan tidak boleh masuk untuk kerja, jadi perusahaan tidak bisa beroperasi. Merugikan sekali buat perusahaan karena tidak ada hasil kerja, dampaknya kepada karyawan juga tidak dapat jam-jaman, dan contoh seperti tadi malam di Likupang di demo masyarakat sampai perusahaan tidak beroperasi, dan ini sudah sering terjadi. Kalau begini terus investor akan lari dari daerah, dan juga daerah akan rugi, masyarakat sekitar juga akan rugi. Dari Albert Minoerot. Bisa ditanggapi dulu? Ya, untuk menanggapi pertanyaan ini, nah kita kembali ke tadi ya. Makanya kita bilang bahwa tambang rakyat atau tambang masyarakat ini, entah dia secara manual atau modern, atau tradisional dan modern, itu harus ada regulasi dan harus ada tempat dan wadah, jangan sampai ditutup. Kenapa? Kalau ditutup, ketika lapangan kerja tidak ada dan perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, tentu akan terjadi gesekan. Kenapa yang lain mendapat pekerjaan, kenapa yang lain tidak? Tapi ketika adanya tambang rakyat, entah itu tambang tradisional atau tambang modern, ketika dia terbuka, tentunya semua masyarakat itu bisa mendapat lapangan kerja atau bisa mendapatkan tempat kerja. Tapi kalau tambang dengan cara tradisional dan modern ini ditutup, tentunya akan berdampak besar. Contohnya ke perusahaan-perusahaan seperti itu, investor-investor yang datang pun ketika mereka tidak memenuhi aturan yang sudah diberikan pemerintah, kita saja masyarakat biasa tentu berharap aturan kan. Tapi mereka sudah memiliki aturan, kadang tidak menepatinya. Contoh, di Rata Totok itu semua perusahaan itu bisa tanyakan ke Pak Camat. Tidak ada yang menjalankan perintah dari undang-undang. Misalnya, terkait CSR atau PPM, itu sampai sekarang masyarakat Totok tidak ada. Tidak mendapatkan itu. Hanya sebatas apa yang diberikan, perusahaan bisa dicek. Padahal, sesuai aturan dari kementerian, perusahaan yang tidak menjalankan PPM atau CSR, izinnya itu bisa dicabut. Oke, baik. Dan sampai saat ini makanya kita bilang, kenapa seringkali sebenarnya masyarakat juga tidak mau ambil pusing. Kalau masyarakat ada tempat makan. Tapi kalau masyarakat ini tambangnya ditutup, tidak ada tempat makan, kemudian ada perusahaan yang lain yang legal yang beraktivitas kemudian tidak memenuhi prosedur, tentunya masyarakat akan komplain lah. Kita sudah banyak kali dialog dengan perusahaan, bisa cek di Facebook saya, itu dialog dengan perusahaan itu sudah banyak kita lakukan. Tidak selalu serta-merta dengan melakukan demo, dan lain sebagainya. Kita selalu membuka dialog dengan perusahaan. Oke. Tapi kita ketahui bersama bahwa ada batasan-batasan juga dari perusahaan yang tentunya kita tidak tahu masalah internalnya seperti apa. Intinya masyarakat di Rata Totok itu kalau mereka makan, mereka aman. Kalau tidak makan, pasti akan ada berbagai keributan yang terjadi di Rata Totok. Itu saja yang saya tekankan kepada teman-teman semua yang harusnya tahu bagaimana kompleks masalah tambang yang ada di Rata Totok. Oke, baik Pak. Terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Pak Camat nih ya. Selama ini kenapa pemerintah tidak memberikan regulasi-regulasi terkait hal pertambangan sehingga tidak lebih lama terjadi konflik dari Santi di Tikala? Mohon dijawab Pak Calvin sendiri, ada tanggapan? Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan regulasi yang diterapkan di wilayah Kecamatan Rata Totok terkait dengan kegiatan pertambangan, ya mudah-mudahan pembicaraan kita ini didengar oleh pihak terkait, misalnya Dinas Energi Sumber Daya Mineral, mengupayakan untuk diadakannya wilayah pertambangan rakyat WPR dengan tentunya dengan perizinannya yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten. Memang ini menjadi harapan kita semua ketika disiapkan wilayah pertambangan dengan peraturan dokumen tata ruangnya yang sudah disiapkan untuk wilayah pertambangan, memang menjadi harapan kita semua sedapat mungkin pemerintah dapat mewadahi
kegiatan-kegiatan dari masyarakat ini melalui wilayah pertambangan. Oke, baik Pak. Jadi yang saya ketahui itu Siapkan wilayah Oke, baik. Ini jawaban singkat saja Pak, harapan dari Pak Calvin sendiri dan juga Pak Faldi terkait jangka panjang dari industri pertambangan di daerah khususnya Rata Totok untuk kesejahteraan dan tentunya untuk perekonomian masyarakat di sekitar. Mungkin dari Pak Calvin dulu atau Pak Faldi dulu? Pak Calvin dulu sepertinya. Ya, terima kasih. Untuk harapan memang seperti itu. Kalau sudah dilindungi dengan peraturan, sudah dilindungi dengan dokumen-dokumen perizinan, yang pasti kegiatan usaha pertambangan di Minahasa Tenggara pasti akan aman. Ada contoh PT Newmont yang lalu yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha. CSR mereka sangat jelas kepada masyarakat lingkar tambang. Baik. Pembangunan begitu nyata. Oke, Oleh baik. karena itu harapan itu kalau boleh ya izin regulasi pertambangan termasuk wilayah pertambangan itu boleh diadakan di Minahasa Tenggara. Itu harapan kepada provinsi dan kementerian. Oke. Terima kasih untuk Pak Calvin atas tanggapannya. Singkatnya untuk Pak Faldi sendiri, harapan Anda terkait jangka panjang dari industri pertambangan di daerah khususnya Rata Totok untuk kesejahteraan dan tentunya untuk perekonomian masyarakat sekitar. Singkat saja Pak. Ya, tentunya harapan saya, harapan paling besar saya selaku Ketua Aliansi bahwa masyarakat itu atau penambang itu mendapatkan regulasi dan izin. Kemudian saya harapkan, saya katakan lagi kepada seluruh anggota aliansi, baik penambang dan yang hidup di wilayah lingkar tambang, untuk tetap menjaga kondusivitas. Kita hidup damai dan tentram, kita mencari saja, tidak usah lagi berpikir hal-hal yang nantinya dapat merugikan kita sendiri. Dan dari saya pribadi, kembali lagi saya ucapkan, saya sangat turut berduka cita kepada keluarga korban yang terjadi pada insiden sebelumnya. Semoga ketabahan dan kekuatan diberikan kepada keluarga yang berduka. Selaku Ketua Aliansi dan seluruh anggota Aliansi mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang sedang berduka. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Pak Faldi dan juga Pak Calvin atas waktunya di Forum Kawanua pada hari ini. Dan pendengar, pemirsa, itu dia tadi dialog kita mengenai manfaat ekonomi pertambangan bagi daerah bersama sekali lagi Pak Calvin Rawis SHMT selaku Camat Rata Totok Kabupaten Minahasa Tenggara dan juga bersama dengan Bapak Faldi Suak selaku Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang. Dan saya Jihan Umar dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, terkhusus juga untuk Kepala RRI Manado Bapak Nandang Supriyadi STMM. Sebagai penanggung jawab produksi, undur diri juga dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai bertemu di Forum Kawanua selanjutnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia